Loh, nggak ada isinya ini kok. Iya. Ini lama nggak kepake. Oh, covernya doang. Ini ya bentuknya ya. Ini covernya doang ternyata. Nggak ada Bible di situ. Kita udah nggak baca Bible kan, udah masuk Islam. Flashback. Sejak beliau mualaf, itu beliau tidak ada meletakkan Bible di rumahnya lagi. Aduh. Ente kadang-kadang ya. Salam Melechem Bisem Yeshua HaMashiach, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan menanggapi mengenai Ustadz Yusuf dan Kohani juga yang terus bertakiyah, terus berbohong tentang kelakuan ya daripada Agustan. Mereka membela mati-matian penghujat, penista teman-teman sekalian. Ya, kalau ada yang terjadi di luar negeri sana tentang masalah-masalah penistaan agama itu mereka urusin, tapi atau ketika ada orang Kristen di Indonesia yang menghina Islam, ya itu mereka langsung gerakan polisi, bahkan mereka bisa ngancam polisi ya, darah dan dagingnya milik kami jika tidak tangkap segera gitu ya. Nah, kalau mereka sendiri, mereka berusaha untuk menutupinya ya. Jadi ini itulah usaha daripada Kohani. Kita lihat tadi di awal bahwa oh ini cuma covernya doang. Mana Alkitabnya? Oh sudah tidak ada Alkitab karena udah masuk Islam. Jadi kita lagi nggak baca Bible kata dia. Nah Ustadz Yusuf juga mengatakan demikian bahwa semenjak Agustan mualaf itu tidak ada Alkitab di rumahnya. Nah itu semua dusta, itu semua pembohong teman-teman sekalian. Buktinya Agustan di video itu ketika dia kentutin itu ada Alkitabnya sekalipun dia udah keluarkan dari covernya atau sampulnya saja. Ya tapi di atas meja itu ada Alkitab. Jadi ini jangan udah bohongilah. Udah berbohong dan terus berbohong gitu ya. Ya dosa akan melahirkan dosa gitu. Ya Agustan udah melakukan dosa, jadi akan terus melahirkan dosa jika ada orang-orang di sekitarnya yang terus menyembunyikan dosa itu. Seperti Kohani, Ustadz Yusuf PI, ada Julius AMC dan kawan-kawan yang lain. Ya, Alkitab jelas mengatakan kepada kita teman-teman sekalian bahwa iblislah yang menjadi bapakmu ya, sebab engkau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pendusta, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ialah yang menyesatkan manusia sejak semula. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Jika dia berdusta atas dirinya sendiri sebab dia adalah bapa segala dusta. Maka jelas teman-teman sekalian bahwa Alkitab melarang kita untuk berbohong. Tidak diperbolehkan untuk kita menipu sana sini, bertakiyah gitu ya. Nah kalau mereka tadi teman-teman, jelas mereka berbohong. Mari kita buktikan, kita tonton video mereka berikut ini. Loh, nggak ada isinya ini kok. Iya. Ini lama nggak kepake. Oh, covernya doang. Ini ya bentuknya ya. Ini covernya doang ternyata. Nggak ada Bible di situ. Kita udah nggak baca Bible kan, udah masuk Islam. Flashback. Nggak ada Bible di situ. Kita udah nggak baca Bible kan, udah masuk Islam. Aduh. Ente kadang-kadang ya. Di rumah beliau ternyata tidak ada Bible lagi. Semenjak beliau mualaf, itu beliau tidak ada meletakkan Bible di rumahnya lagi. Aduh. Ente kadang-kadang ya. Nah bagaimana teman-teman sekalian? Setelah menonton video mereka, apa tanggapan Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Ini pembohong, ini pendusta teman-teman sekalian. Ustadz Yusuf mengatakan kemarin bahwa orang Kristen kena prank gitu ya. Kena prank, dan prank. Walaupun di agamanya sendiri, di ajaran Islam sendiri, tidak memperbolehkan prank itu haram, melakukan prank kepada sesama muslim ataupun kepada non-muslim. Ya, tapi teman-teman sekalian, inilah ya umat kandrun gitu ya. Inilah pengajar-pengajar sesat gitu. Ya, mereka bangga dengan sebuah kebohongan.
mereka bangga untuk membela Agustan yang jelas-jelas melakukan penistaan. Kalau itu yang melakukan adalah pendeta di kalangan kekristenan, teman-teman, tentu sudah lama ya dia akan dipecat dari kependetaannya, dan juga pastinya dia akan dilaporkan, diseret ke penjara, teman-teman sekalian. Tapi perhatikan, Agustan masih aman-aman saja. Julius HMC yang sudah dilaporkan oleh pendeta Muri Walianto juga aman-aman saja, yang sudah jelas-jelas menista kekristenan. Jadi ini yang selalu kita katakan, teman-teman sekalian. Mereka suka mengganggu agama Kristen, tapi ketika Kristen mengganggu agama mereka, itu mereka kebakaran jenggot, mereka marah, mereka demo, mereka menghujat, mereka maki-maki, dan mereka ya paksa polisi untuk menangkap segera. Kalau tidak ditangkap, darah dan dagingnya milik kami. Agustan selalu berulang-ulang halal darahnya. Halal darahnya. Kalian itu anjing-anjing gereja, para biadab, munafik, gitu ya. Semua penuh dengan kata-kata kotor. Ya, kita tidak heran sih ya. Karena memang mereka diperbolehkan demikian. Sekiranya mereka tidak diperbolehkan untuk maki-maki, kata kotor, ya tentu saja mereka tidak melakukan hal itu. Berbeda dengan Kristenan, jelas kita dilarang. Hendaklah kata-kata kotor jangan keluar dari mulutmu. Ya, jangan ada kata-kata kotor yang ada di mulut kamu. Karena apa? Kita diajarkan untuk mengasihi gitu loh. Karena perkataan kita itu membuktikan bahwa siapa diri kita, apakah orang baik atau bukan baik, orang jahat gitu. Karena kita katakan bahwa orang baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang bebal, orang jahat akan mengeluarkan kata-kata jahat dari perbendaharaannya. Dan juga Alkitab mengatakan kepada kita, teman-teman sekalian, bahwa menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, janganlah ada perkataan kotor dari mulut kita. Kita tetap mengucapkan kata-kata berkat. Diberkatilah Agustan, berkatilah keluarga Agustan. Walaupun saat ini dia melarat hidupnya ya, dia penyakitan, mamanya penyakitan, istrinya juga penyakitan. Tinggal Zelda saja, anaknya saja. Dan saya percaya jika Zelda tidak ikut-ikutan, dia akan selamat daripada kutukan tersebut. Walaupun banyak yang bilang itu bukan kutukan, itu bukan tegur daripada Tuhan Kristen. Tapi jelas bahwa itu adalah tanda bahwa Tuhan menghajar Agustan. Tidak lama setelah dia mengketutin Alkitab, teman-teman sekalian. Oke teman-teman, ya kiranya kalian terhibur dengan takiah-takiah yang dilakukan oleh Kohani dan juga Ustadz Yusuf Pei. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.